Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa setiap sebelum kita belajar, terus lakukan protokol kesehatan. Yang pertama apa? Betul, memakai masker. Kemudian selalu memakai hand sanitizer dimanapun kalian berada. Dan cuci tangan memakai sabun. Setelah itu, jangan lupa social distancing, jaga jarak dengan teman kalian. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan percobaan siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan percobaan siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan membaca teks tekstual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Apabila kalian main di lapangan, bagaimana dengan rambut kalian? Pasti akan bergerak kan? Saat berada di lapangan, rambut kalian sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambut kalian bergerak? Coba pikirkan. Ya, betul, karena ada apa? Angin. Karena rambut tertiup angin, maka rambutmu akan bergerak. Perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan apa yang dibawa oleh Siti? Sudah tahu belum? Sudah pernah membuat belum? Ya, betul. Yang dibuat Siti adalah kincir angin dari kertas. Kincir angin itu bisa berputar kalau Siti lari dan kalau tertiup angin. Berarti yang membuat kincir angin bergerak adalah angin. Siti memiliki kincir air, kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya, kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kalian memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Pasti kalian ingin punya. Baiklah, mari bersama-sama kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Ikuti langkah-langkah pembuatannya. Membuat kincir angin dari kertas. Alat dan bahannya yaitu lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau paku payung. Langkah pembuatannya adalah ambil kertas, lalu dibuat gambar segi 4 seperti yang ada di buku instruksinya. Kemudian setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Kalau pembuat kincir angin dari plastik, alat dan bahannya adalah botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, kemudian lidi atau sumpit dan gunting. Langkah pembuatannya, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit lidi di bagian tengah gabus. Kincir siap digunakan. Potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya, seperti pada gambar tersebut. Tetapi kalian harus hati-hati saat mengerjakan baling-baling tersebut, kincir air maupun kincir yang dari kertas.
Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Yang pertama, berhati-hati dalam menggunakan benda tajam seperti pisau dan gunting. Yang kedua, minta bantuan orang tua jika benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan sesuai instruksi guru. Yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Laporkan apabila ada sekecil apapun bahaya kepada orang tuamu. Kalau sudah bisa membuat, bekerjasamalah dengan kakak atau adikmu atau dengan orang tuamu. Nanti kalau sudah jadi, baik yang kertas maupun yang plastik, bawalah kincir anginmu itu keluar rumah, di halaman atau manapun yang ada angin. Buatlah kincir berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Bawa kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar rumah juga, tuangkan air ke bagian atas baling-baling. Perhatikan apa yang terjadi. Dan diskusikan bersama kakak atau adik atau orang tuamu. Yang pertama, apa persamaan kedua, kincir yang dari kertas atau kincir yang dari plastik? Yang kedua, apa perbedaannya? Amatilah proses kincir tadi, proses kerjanya. Tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Kincir angin dan kincir air. Setelah kamu menyelesaikan tugasmu, kamu dapat memasang kincir tadi di halaman rumahmu. Dan kapan kincirmu berputar? Sekarang kalau kalian sudah praktek, nanti pasti akan tahu kapan kincirmu akan berputar, baik yang dari kertas maupun yang dari plastik. Karena sumber energi apa yang menyebabkan kincir kalian berputar. Dan pada akhirnya, berdasarkan hasil percobaanmu, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa sumber energi kincir angin? Pasti tahu kalau sudah mengerjakan. Yang kedua, bagaimana kincir angin bisa berputar? Yang ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian, silahkan tulis 5 manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, kincir angin dapat digunakan sebagai mainan kalian. Itu salah satu manfaat. Dan yang lain silahkan sebutkan. Yang kedua, menurutmu, apakah pelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Bermanfaat atau tidak? Jelaskan. Nanti diisi di sini, ditulis di buku tugas kalian, hasilnya kemudian difoto dan dikirimkan ke grup kelas ataupun grup classroom. Pasti kalian bisa, karena sudah mengerjakan percobaan tadi. Hari ini kita membahas tentang angin sebagai sumber energi. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Suatu saat wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas, di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah yang bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membuat suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak, karena angin membuat anak-anak
dapat bermain layangan, bermain kincir, bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya angin. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan manusia. Hari ini kita sudah selesai belajar tentang sumber energi angin. Kemarin kita belajar tentang sumber energi matahari. Hari ini kita belajar tentang sumber energi angin. Apa yang sudah kita dapat pada hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari? Iya, betul. Yang pertama, dengan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan percobaan tadi, kalian dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan membaca teks visual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Materi kemarin matahari, sekarang sumber energi angin. Materi untuk besok adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.